Salam sobat, jumpa lagi dalam episode kali ini. Fokus melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kita ambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18 akan saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fokus melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Sebelumnya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita, Alkitab berkata umur manusia 70-80 tahun, lebih dari itu penderitaan. Kita sekarang, Alkitab mencatat dalam masa-masa yang sukar. Dicatat 2000 tahun yang lalu sampai sekarang berkata dan mengalami, terutama di negara-negara maju yang katakan makmur seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Italia, dan sebagainya, mereka mengalami namanya resesi seks. Artinya beberapa dari kaum muda tidak minat untuk menikah karena salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi, beban ekonomi. Ini ngomong negara yang maju. Ya. Berarti Alkitab itu ya dan amin. Berarti yang membuat masa-masa sukar itu yang ditulis Alkitab, sehingga membuat manusia itu di ayat yang kedua akan mencintai diri sendiri. Karena tekanan manusia yang sukar akan mencintai diri sendiri. Masalahnya begini, sobat. Sama-sama mengalami masa yang sukar. Yang satu bahannya sama, masa-masa yang sukar. Yang satu melihat dengan mata jasmani, yang satunya melihat dengan mata rohani. Itulah fokus melihat yang tidak kelihatan. Melihat dengan mata rohani, memang mata jasmani melihat ini masa-masa yang sukar. Sehingga membuat manusia mencintai diri sendiri, kemudian tidak hormat sama orang tua, dan sebagainya. Berontak, dan sebagainya. Kalau melihat dengan mata jasmani, membuat seseorang itu menghadapi kesulitan dengan kekuatan sendiri sehingga stres, depresi. Sebab kekuatan sendiri terbatas. Tetapi kalau melihat dengan mata rohani, melihat sesuatu yang tidak terlihat, ini yang enggak terbatas. Saya akan memberi contoh bagaimana Musa, Ibrani 11 ayat 26, menganggap bahwa kelihatan kehinaan Kristus lebih berharga daripada seluruh kekayaan Mesir. Sebab Musa memandang kepada pahala yang akan datang. Di dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan, karena iman Musa meninggalkan Mesir tanpa takut terhadap murka raja. Musa bertahan seolah-olah ia sedang melihat dia yang tidak kelihatan itu. Ini contoh, Musa berani meninggalkan fasilitas bangsa Mesir. Dia diangkat menjadi anak raja Mesir dengan fasilitas yang kerajaan, tetapi dia mau melihat, meninggalkan tersebut, melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Karena Musa tahu bahwa di balik itu ada pahala. Kalau Musa tidak melakukan hal demikian, mungkin kita nggak kenal Musa, siapa itu. Tetapi karena Musa mau melihat sesuatu yang tidak kelihatan, maka kita mengenal Musa. Contoh yang lain adalah Petrus. Ketika Petrus diizinkan oleh Yesus berjalan di atas air, memandang Yesus. Ketika fokus memandang Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi
Ketika mata jasmaninya melihat ombak, angin, gelombang, air laut, pasang laut, maka tenggelamlah Petrus dan dia sempat berteriak, "Tuhan, tolonglah saya." Menghadapi masa-masa yang sukar ini, kalau kita menghadapi mata jasmani, bisa seperti Petrus, bisa tenggelam. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang gak kelihatan, itu memandang Yesus, fokus memandang Yesus. Yesus dikatakan penolong, pembebas, pelepas. Maka segala beban, segala masalah, segala sakit penyakit boleh dilepaskan oleh Yesus. Karena Alkitab tadi berkata membuat manusia mementingkan diri sendiri. Gak tahu berterima kasih, berontak, berhala, cinta uang. Akar daripada segala kejahatan. Selanjutnya dikatakan memandang firman Tuhan. Poin pertama tadi memandang Yesus itu memandang yang tidak kelihatan. Poin kedua memandang yang tidak kelihatan itu adalah memandang firman Tuhan. Apa maksudnya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenung-renungkan, membaca, merenung-renungkan sehingga firman itu menjadi rema. Sehingga apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena firman Tuhan itu sendiri Allah. Ketika kita merenung-renungkan, menarik Allah sendiri hadir di dalam diri kita dan janji-janji itu boleh nyata. Merenung-renungkan firman. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Melihat yang tidak kelihatan, selain melihat fokus melihat Yesus, adalah melihat firman, bisa juga memandang Allah. Memandang Allah. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau kita ada masalah, memandang Allah, hati kita bersorak-sorai. Contoh Daud, ketika menghadapi Goliat, di mana kakak-kakaknya dan Raja Saul yang paling tinggi di bangsa Israel gemetar, takut. Tapi Daud memandang Allah yang lebih besar daripada Goliat. Goliat itu gambaran dari masalah yang besar. Dia berkata, aku datang atas nama Allah. Dan diolok-olok oleh Goliat. Tetapi dengan iman dan tuntunan Tuhan, dia ambil 5 batu dan dilontarkan kena dahi salah satunya. Dan tewaslah Goliat, kepalanya dipenggal. Memandang Allah itu jauh lebih besar dari memandang masalah. Bisa memandang Allah karena melihat dengan mata rohani. Dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sobat, memandang Yesus, fokus memandang Yesus, fokus memandang firman-Nya, fokus memandang Allah bisa dilihat dengan mata rohani. Selanjutnya adalah, contoh adalah dalam Bilangan 13 dikatakan 12 pengintai. 10 pengintai ketika diutus oleh Musa, 12 itu mewakili suku-suku Israel. Bilangan 13 ayat 17 dan 20, 27 sampai 33. Mayoritas berkata, bagaimana ini? Memang negeri Kanan itu penuh susu dan madu. Tetapi bangsanya besar, raksasa-raksasa. Mereka yang mendengarkan itu gentar semua, seluruh bangsa Israel. Tetapi hanya 2, memang besar-besar. Tetapi apakah itu sudah dijanjikan oleh Allah? Kita dituntun keluar dari Mesir untuk masuk Kanaan. Dia memandang janji-janji Allah, yaitu Yosua dan Kaleb. Apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb boleh masuk Kanaan. Dan generasi yang lahir di padang gurun boleh masuk. Sedangkan generasi yang lahir di Mesir dibinasakan. Karena mereka menggerutu, ngomel-ngomel, mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 10. Ketika melihat dengan mata jasmani,
mengakibatkan stres, depresi, maka mulut ini, lidah ini keluar keluh kesah, menggerutu, ya, ngomel-ngomel, sehingga dibinasakan oleh Allah. Jadi, kalau seseorang melihat dengan mata jasmani, setiap masalah apapun berakibat negatif, yaitu berakibat ujung-ujungnya bisa dibinasakan Allah. Tetapi kalau seseorang melihat dengan mata rohani, ya, akan berakibat tentram, berakibat berkemenangan, berakibat ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan, dan berakibat boleh masuk surga. Ada contoh bagaimana caranya, Pak, kalau bisa melihat dengan mata rohani, ya, yaitu dalam kisah tentang bujang Elisa, ya. Ketika itu bujangnya takut melihat bangsa Aram yang banyak itu. Lalu Elisa berdoa, Tuhan tolong bujangku ini supaya mata jasmaninya, mata rohaninya bisa celik. Ya. Apa yang terjadi ketika berdoa minta Tuhan, mata bujangnya celik dan tentara Allah datang untuk mengalahkan pasukan Aram itu. Jadi berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong beri saya kekuatan agar bisa melihat, fokus melihat Yesus, fokus melihat Allah, fokus melihat janji-janjimu Tuhan. Selanjutnya adalah berseru pada Yesus, ya, seperti orang buta Bartimeus, ya, ketika Yesus keluar dari Yeriko, ya, ada seorang buta melihat, Yesus anak Daud, kasihnilah aku. Ya, ini orang buta, tapi dia melihat dengan mata rohani, Yesus anak Daud. Kita tahu Daud itu berkemenangan, ya, dan Yesus menghampiri apa yang akan saya perbuat. Saya mau melihat, ya, dan Bartimeus sembuh. Kesimpulannya, kalau kita menghadapi masalah-masalah sulit, sesuai firman Tuhan dikatakan masa-masa sukar, jangan melihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani. Fokus melihat Yesus seperti Petrus berjalan air. Fokus melihat janji-janjinya. Fokus melihat Allah. Supaya apa? Belas kasihan itu ada. Cukuplah belas kasihanmu, kata Paulus. Ya. Sehingga apa? 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Belas kasihan itu, seperti Bartimeus. Ya. Sobat, saat ini saya akan berdoa buat sobat-sobat. Mungkin mengalami kesulitan hidup, masa-masa sulit. Saat ini saya berdoa, di dalam nama Yesus untuk sobat-sobatku yang mengalami masa-masa sulit, baik itu ekonomi, sakit, penyakit, masalah keluarga apapun, masalah studi apapun, masalah perkuliahan, masalah berpacaran, perjodohan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka mata rohaninya, sehingga sobat-sobat ini Roh Kudus jamah, sehingga bisa fokus melihat Yesus, melihat Allah, melihat janji-janji Tuhan, dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah sobat-sobatku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.